Shalom, Sensi Youth Ministry. Shalom. Boleh saya lihat tangan-tangannya yang bersorak hari ini? Amin. Saya undang untuk boleh bangkit berdiri, boleh disapa kiri kanannya, katakan welcome home, boleh disalam. Welcome home, welcome home. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman pada hari ini? Luar biasa. Luar biasa semua, puji Tuhan. Amin. 2023 tinggal sebentar lagi ya teman-teman, kita tinggal hitungan hari. Mungkin enggak, tanggal berapa? Tanggal 23, 8 hari lagi kita akan menyambut untuk 2024. Kira-kira untuk harapan teman-teman di tahun 2023 ini apakah sudah terwujud semua? Belum ya? Masih ada yang belum terwujud ya? Tapi kita percaya teman-teman, kita udah melakukan yang terbaik pada tahun ini. Kita percaya kalau hidup kita itu gak pernah gagal teman-teman. Kita tinggal tunggu waktunya Tuhan, amin. Amin. Kita mau katakan, Tuhan terima kasih Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan Engkau telah pelihara kami Tuhan Yesus. Teman-teman renungin kebaikan Tuhan pada sepanjang tahun ini. Kalau Tuhan boleh sangat baik kepada kehidupan kita. Kita sembah Dia. Kita katakan terima kasih Tuhan. Angkat sembahmu teman-teman. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah pelihara kami Tuhan. Kami sembah Tuhan, karena sebab Engkau yang layak disembah Tuhan. Sebab nama-Mu besar Tuhan. Kami mau bersorak Tuhan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau nyanyi dan bersorak Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak
berhenti menyembahmu. Katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita mau katakan, Engkau penghibur dan pelindung kami Tuhan. Bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Katakan dengan penuh imanmu, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Kami mau menyanyi dan bersorak bagi Dia. Hormat kuasa bagi Raja. Amin. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar selamanya kami akan menyatakan Tuhan. Amin. Seperti yang ada padamu. Angkat tanganmu teman-teman. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan
mau bersorak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Kau yang layak terima pujian Tuhan. Kami buka Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom, boleh disapa lagi kiri kanannya, katakan welcome home. Welcome home. Bagaimana teman-teman kabarnya? Wah, gak ada jawabannya nih. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Kita mau nyatakan kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, amin. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengakarkan anaknya tunggal. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Siapa? Yesus Tuhanku, amin. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Angkat tanganmu, katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Siapa teman-teman? Amin. Kita sama-sama tepuk tangan bareng-bareng. Dan bersuka cita katakan haleluya. Amin. Oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh. Tiada bandingannya. Amin. Tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhan, oh betapa dalamnya,
betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhanku. La 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 la. Yesus Tuhanku. Berikan kemuliaan nama Tuhan. Saya kurang dengar nih suaranya teman. Yang bersuka cita hari ini katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, amin. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan, amin. Amin. Kita mau sembah dan puji Tuhan, amin. Yuk, tepuk tangan bareng-bareng. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Mari pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sekali lagi, amin. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Angkat sembahmu, angkat tanganmu, katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saya undang teman-teman untuk boleh duduk. Kita akan persiapan persembahan kita yang pertama. Oke, saya undang untuk kedua teman saya yang bertugas. Kita bersatu dalam doa. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil. Semua hutang terlunaskan dengan cepat. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Kami menerima kenaikan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Tidak ada kemandulan. Semua penyakit dan kerugian dihalau dari hidup kami. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, serta kerohanian kami diberkati. Sekarang kami memberi persembahan yang terbaik hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Hai kota mungil Betlehem, betapa kau senyap, bintang di langit
mau katakan, ya Yesus anak Betlehem. Ya Yesus anak Betlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, Kau beserta manusia kekal selamanya. Sekali lagi katakan, Kau beserta manusia kekal selamanya. Terima kasih teman-teman atas persembahannya. Tuhan Yesus pasti akan memberkati. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan masuki kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi di awal saya tanya sama teman-teman, siapa di sini yang harapannya di 2003 ini yang udah terwujud? Masih belum? Atau yang belum terwujud di harapan di 2003 ini siapa? Masih banyak ya teman-teman ya. Teman-teman yang masih belum terwujud tahun ini, artinya kita bukan gagal teman-teman. Jangan menyalahkan diri kalian sendiri. Teman-teman percaya gak ada waktunya Tuhan? Percaya, amin? Di saat kita sudah keluarin kerahkan seluruh usaha kita, tapi belum ada hasil, kita harus apa teman-teman? Kita harus berserah sama Tuhan. Kita berserah tapi kita bukan menyerah ya teman-teman. Karena pemenang itu gak akan menyerah. Dia gak pernah menyerah. Dia tetap mau terus berusaha. Gak ada kegagalan di hidup ini teman-teman. Pernah dengar kan kegagalan itu kesuksesan yang tertunda atau kemenangan yang tertunda. Nah itu berarti kita gak boleh menyerah teman-teman. Kita mau nyatakan pertumbuhan iman kita lewat lagu ini. Kalau kita gak mau berserah, kalau kita gak mau menyerah, kita mau berserah pada Tuhan. Dan percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik teman-teman. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba.
percaya Tuhan tidak ada maksud jahat. Tak ada maksud jahat. Amin. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk kita kilas balik di tahun 2023 ini. Untuk semua apa yang udah kita lakukan, untuk semua yang sudah kita lewati, untuk semua cobaan yang kita udah survive. Saya mau ajak teman-teman tutup mata, teman-teman renungin di tahun 2023 teman-teman udah lakuin apa gitu. Kita mau sama-sama taruh tangan kita di dada, teman-teman. Kita mau katakan terima kasih untuk diri kita sendiri yang begitu hebat di 2023 ini. Di saat kita gak mampu, tapi Tuhan mampukan, teman-teman. Kita bisa ngelewatin ini. Kita hebat, teman-teman. Teman-teman, bicara dalam hati teman-teman. Katakan, teruntuk diriku. Sebut nama teman-teman. Mungkin kamu belum sehebat orang lain, tapi aku bangga sama kamu. Kamu tetap mau berusaha dan nunjukin kalau kamu tidak lemah. Mungkin gak banyak yang tahu seberapa besar usaha kamu untuk tetap bisa tersenyum, walaupun kamu sedang kecewa dan tidak baik-baik saja. Mungkin banyak hal yang ingin membuat kamu menyerah, tapi lagi-lagi kamu mampu melewatinya, dan aku bangga banget sama kamu. Mungkin hanya Tuhan Yesus dan kamu yang tahu sudah seberapa berjuang kamu untuk hidup ini. Susah, senang, naik, turun, kamu udah lewatin. Maaf kalau seringkali aku memaksa kamu untuk melakukan hal yang hanya untuk orang lain senang tanpa aku pedulikan diri aku sendiri. Untuk itu aku mau katakan terima kasih diriku yang sudah bertahan dan berjuang sampai hari ini. Dan terima kasih sudah berusaha menjadikan aku versi terbaikku di 2023 ini. Dan aku percaya dalam nama Yesus, aku bisa jadi diriku yang lebih baik lagi di 2004. Amin, teman-teman. Aku bangga sama diri aku sendiri. Gak ada satupun yang dapat merendahkan diriku. Di saat Tuhan sudah mengangkat diri kita, tak ada satupun yang dapat merendahkan kita. Amin. Katakan lagu ini dengan penuh imanmu. Ku tak akan menyerah Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Takkan menyerah. Jangan untuk hambanya. Juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya
punya rencana. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami siap untuk dengar kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kau bukakan hati kami dan Kau lebarkan isi hati kami semuanya. Untuk kami boleh menerima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom. Ya, Tuhan Yesus memberkati buat kita senantiasa di dalam kasih Tuhan. Yang terus kita boleh alami bagaimana kasih Tuhan itu menjadi nyata di dalam setiap langkah kehidupan kita. Bukan hanya berbicara waktu yang kapan Tuhan akan bertindak, Tuhan akan menolong dalam kehidupan kita. Tetapi sikap hati yang perlu kita hadapi dan kita lakukan. Menang atas hidup yang kita harus ketahui bahwa hidup yang Tuhan kasih buat saudara bukan hidup bios, hidup yang dilihat, hidup yang nampak, tapi hidup Zoe, hidup di dalam Tuhan. Nah, hidup Zoe yang ada di dalam Tuhan inilah yang harus kita pahami. Jangan sampai kita hidup tetapi kita merasa bahwa itu adalah bagian Tuhan punya mau, Tuhan punya cerita, Tuhan punya keinginan. Tetapi kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab. Jadi kalau kita dapat kehidupan itu yang bermanfaat adalah kehidupan yang bertanggung jawab. Karena banyak orang seringkali merasa bahwa hidup itu adalah bagian dari kebebasan. Hidup itu adalah sebuah keinginan Tuhan. Jadi saya hidup maka Tuhan harus bertanggung jawab. Tidak sedemikian. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa ketika kita hidup, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Kerap kali yang terjadi adalah kita sangat egois dengan kehidupan kita. Yang mana kita merasa bahwa Tuhan telah bertanggung jawab, Tuhan harus bertanggung jawab, bahwa Tuhan harus memberikan sesuatu yang baik buat hidup saya. Jadi kalau Tuhan berbuat tidak baik, artinya Tuhan itu kejam, Tuhan itu jahat dengan saya. Kalau kita punya kehidupan setiap hari berpikir tentang sedemikian, maka kita salah besar banget ya, karena kita merasa bahwa Tuhan itu seperti Allah yang mau, Allah yang menginginkan untuk kita tetap ada. Sehingga kita akhirnya, contohnya gini deh. Anak itu saya kemarin pulang naik pesawat, saya nggak habis pikir. Di sebelah saya dapat nomor 3, itu pesawat. Punya pikiran, wah seneng nih. Jarang-jarang dapat pesawat nomor 3. Artinya kan itu kan bayar kan. Saya dapat gratis gitu. Pak, Bapak dapat nomor 3, ya udah seneng deh. Tapi sayang, pada waktu saya duduk di pesawat, bangku ke-1, ke-2, itu anak kecil 2, yang belakang juga anak kecil. Apa yang Anda tahu? Sepanjang jalan dia teriak-teriak, sepanjang jalan dia gebrak-gebrak itu meja yang biasa buat makan. Saya udah pusing saudara, saya mau teriak begitu ya. Karena apa? Papa mamanya di sebelah tidak bikin apa-apa. Tegur tidak, ngomong tidak, bicara tidak. Pokoknya bapaknya main handphone aja. Seperti baca berita begitu. Dan anaknya numpahin itu kasuka ya apa singkong itu tumpah semuanya. Dia diam aja, papanya cuma bilang ya sudah. Apakah kita mau punya Allah yang seperti ini? Apakah kita juga mau menjadikan diri kita sebagai anak diperhadapkan yang seperti demikian? Mau bikin apa saja boleh, mau bikin apapun silakan. Tanpa harus ada ketakutan, kekhawatiran. Lantas apa yang terjadi? Bu Uni di samping saya udah sakit gitu ya. Dia udah gak tahan gitu. Karena anak ini teriak, gebrak-gebrak meja yang ada di persis kayak di Instagram tuh yang saya suka tonton. Dia gebrak-gebrak, mamanya udah bilang, why boy gitu. Jadi orang itu jadi malah kesel begitu. Kok tindakannya yang sedemikian? Nah, Allah kita bukan Allah yang membiaran atau melakukan hak bebas yang kebebasan. Tetapi tanggung jawab. Tema kita adalah menang atas hidup. Menang itu apa sih? Gagal kalah. Saya menamakan menang itu adalah gagal kalah. Sehingga ketika kita memperoleh kemenangan dan kemenangan itu adalah sebuah proses yang dihasilkan karena perjuangan.
Jadi menang itu adalah satu proses hasil dari perjuangan. Jadi hidup itu adalah perjuangan. Bagaimana mungkin kamu menuntut Allah untuk lakukan ini dan itu tanpa engkau mau bikin apa-apa. Jangan harap Tuhan mau bikin sesuatu yang besar ketika kapasitas yang kau beri buat Tuhan juga kapasitas yang biasa. Kamu gak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Saya percaya kalau kamu tidak pernah akan melihat mujizat Tuhan, kalau kamu tidak pernah mau bikin apa-apa dengan Tuhan. Saya secara pribadi dari muda sampai sekarang, saya melatih diri saya untuk hidup dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bayangkan, kelas 3 SD saya sudah penuh Roh Kudus. 3 SD. Dan hampir yang namanya ibadah doa, saya tidak pernah bolos. Dari gereja kecil, gereja apa, setiap hari yang namanya ada doa, saya tidak pernah bolos. Saya selalu ada. Dan saya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus pada saat itu. Dan saya bisa main gitar gara-gara saya ikut doa. Dan terus menerus itu saya latih. Dan kapasitas sampai hari ini pun saya baca Alkitab. Jadi bagaimana Tuhan bisa engkau katakan kamu mengasihi Tuhan, kamu mencintai Tuhan, tapi tidak ada bikin sesuatu buat Tuhan. Kalau kamu cinta Tuhan, bikinlah sesuatu. Kalau kamu sayang sama Tuhan, bikinlah sesuatu yang membuat Tuhan suka dan tertarik dengan dirimu. Kalau kamu gak bikin apa-apa dengan orang tuamu nganggap kamu adalah anak-anak yang biasa. Buatlah dia semakin cinta dengan apa yang mungkin tanpa dia suruh kita bisa kerjakan. Tanpa dia minta kita bisa lakukan. Nah jadi dengar baik, pada saat saya mengambil sikap hati kepada Tuhan, baca Alkitab, berdoa, suatu saat hal yang capek dan melelahkan. Saya pernah kemarin waktu sebelum saya pulang ke Jakarta, saya berangkat dan pulang itu kira-kira jam 2 pagi. Saya nginep di bandara itu ada hotel, karena kalau keluar bandara itu cukup jauh sekali dan saya cek Grabnya hampir 150-an. Kalau saya nginep saya 450, jadi saya hitung-hitung udahlah. Saya nginep di dalam aja menghemat uang juga. Dan akhirnya saya masuk ke bandara, bayangkan itu bandara udah gak ada orang sama sekali, jam 2 pagi kita datang ke sana. Dan di situ kamu bisa perhatikan jam 3:30, 1 jam kemudian saya harus berdoa pagi. Itu saya lakukan setiap hari. Padahal saya baru saja pulang, baru juga merem. Tapi alarm saya gak bisa yang namanya kompromi. Dia kalau udah bunyi saya langsung bisa berdiri dan langsung bangun. Jadi sikap hati, Tuhan bisa memberkatimu, Tuhan bisa bikin apapun untuk dirimu kalau kamu bikin sesuatu bagi Tuhan. Ini yang namanya menang atas hidup. Gimana Tuhan bisa mengasihimu, mencintaimu, memberikan berkatnya kepadamu, tapi kalau kamu tidak membuka kapasitas dalam dirimu dengan sempurna. Dan membuat hati Allah tertarik kepada dirimu. Jadi kita prinsipnya adalah membuka hati untuk Allah tertarik dengan kita. Yaitu caranya yaitu dalam dunia ini. Gak mungkin Tuhan minta nanti di surga. Kalau di surga itu kita punya teori praktek udah gak berlaku lagi. Berlakunya saat kita di dalam muka bumi ini. Jadi Tuhan inginkan kita menang itu atas segala kebiasaan kesibukan-kesibukan yang mana hari itu mungkinnya kamu harus bekerja tapi kamu beribadah kepada Tuhan. Harusnya kamu mengadakan sebuah acara tapi kamu mengutamakan Tuhan lebih dahulu. Harusnya kamu sibuk dengan ini dan itu tapi kamu mengutamakan Tuhan. Ini yang namanya menang atas hidup. Amin. Amin. Jadi segala sesuatu kita bisa kalahkan, segala sesuatu bisa kita tunda demi apa yang Tuhan punya mau. Jadi menang atas hidup bagaimana kita meresponi, melakukan sesuatu yang overlap dari apa yang harusnya kamu gak bisa lakukan. Harusnya kamu terhenti pekerjaan itu atau terhenti perjalananmu. Tapi engkau bisa memiliki satu hati yang besar di hadapan Allah. Mari kita lihat Yesaya 40 ayat 31. Kita baca sama-sama Yesaya 40 ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin.
Amin. Orang yang menantikan Tuhan. Ya, kalau saudara-saudara tadi saya katakan siapa yang gak suka dengan kemenangan? Semua harus suka dengan kemenangan. Ya, beberapa kali seseorang yang ingin menjadi menang, dia harus mengalami perjuangan, dia harus mengalami babak belur. Atlet-atlet Cina, kenapa dia selalu menjadi nomor 1 di dunia? Entah itu lomba apapun, hampir boleh dikata Cina itu kalau mendapatkan emas hampir ratusan. Ternyata proses latihan mereka, artinya bukan mereka yang lain, negara lain tidak berlatih, tetapi proses Cina dalam melatih itu biasanya anak itu sampai dibuat sampai menangis. Anak itu betul-betul dibentuk sampai dia menderita. Untuk mencapai kemenangan ternyata penderitaan, ya, sakit, lelah, capek itu sepertinya sudah harus menjadi warna dalam pencapaian kemenangan. Emang kamu pikir caleg-caleg yang sedang berjuang ini mereka tidak membuang uang banyak? Mereka buang uang banyak. Saya baru pulang dari Kalimantan dan Natal mereka rata-rata sumbangan-sumbangan dari caleg-caleg. Ya, dan sumbangannya nggak besar. Paling cuma 500.000, 350.000 hanya untuk sekedar membeli makanan. Dan caleg itu apakah sudah pasti punya kemenangan? Apakah dia sudah pasti terpilih? Apakah dia akan selalu jadi anggota DPR DPRD? Belum. Mereka berjuang untuk mencapai kemenangan, dana, waktu mereka, kampanye mereka, bikin stiker, bikin kaos, bikin apa. Dan hampir kalau dikatakan untuk jadi caleg itu 2 miliar sampai 3 miliar. Kalau itu di daerah, kalau di luar kota atau di dalam Jakarta ini mereka harus punya 15 sampai 10 miliar. Anda bisa bayangkan, uang itu tidak ada jaminan untuk kembali loh. Tetapi dalam proses kemenangan itu ribuan baliho, ribuan saya lihat, ratusan baliho, semua menunjukkan untuk orang memilih mereka. Padahal perwakilan itu hanya ada ya satu kota itu Jakarta Barat hanya mengirimkan ya 15 orang saja. 15 orang saja. Tetapi yang menawarkan diri untuk menjadi caleg atau legislatif, mereka begitu banyak. Ada kira-kira hampir 300 orang untuk memperebutkan 20 kursi. 300 dengan 20 artinya ada 280 orang yang gagal. Betul gak? 280 itu apakah mereka tidak keluar dana? Mereka keluar dana. Salah satunya Kepsek kita ya Pak Edison. Pak Edison itu masuk caleg Garuda ya. Dan sudah beberapa puluh juta dia juga harus keluarkan. Ya bayangkan. Apakah sudah pasti jadi menang? Apakah dia sudah pasti dapat kedudukan di kursi itu? Belum. Tetapi harus melaksanakan yang namanya sebuah proses. Tidak langsung menang. Tidak langsung mencapai yang namanya kemenangan. Tetapi dalam proses untuk mencapai kemenangan ada beberapa langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Ada beberapa langkah-langkah yang mereka harus kerjakan. Yang pertama mereka harus kerjakan dengan yang namanya kegigihan, ketangguhan. Dia harus gigih, dia harus tangguh. Baik dana, baik tenaga. Dia harus berani untuk menjawab apa yang mereka akan tawarkan supaya orang memilih dia. Kita dengan gigih. Artinya dengan bersungguh-sungguh untuk menyatakan bahwa saya pasti bisa. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan dengan tekad yang biasa-biasa saja, kita gak akan dapatkan sesuatu. Iblis gak akan merasa bahwa kamu adalah lawan dia. Bagaimana caranya iblis mau merasakan bahwa engkau adalah lawan dia? Ketika kita dengan gigih dan sungguh-sungguh mempertahankan itu. Amin. Beberapa kali kita mungkin kan ibadah sama Tuhan ya. Apa sih rasa yang kita rasakan dari ibadah tersebut? Saya selalu kalau ibadah waktu dulu saya duduk, saya tuh punya satu mimpi. Apa yang akan saya harapkan nanti. Dan semua mimpi-mimpi saya jujur saya katakan hampir semuanya 95% terjawab.
Termasuk selesai bangun gereja ini, selesai untuk membangun gereja ini PR saya adalah Tuhan izinkan saya untuk pergi keluar kota. Dan hampir 1 tahun ini banyak kota yang sudah saya kunjungi. Dari kota-kota yang saya kunjungi sampai yang di tengah jurang, sampai mobil saya nggak bisa naik. Itu waktu saya di Mamasa, di Toraja itu berat sekali. Dan hampir putus asa. Anda bisa bayangkan saya kalau lurus itu hanya 3 jam. Tapi kalau saya tidak bisa sampai capai lurus itu, saya harus putar 9 jam. Itu selalu menjadi momok dalam pikiran saya. Saya cuma bilang, Tuhan engkau tidak akan pernah mempermalukan. Saya selalu bilang, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Saudara-saudara, anak-anak muda dengar baik. Untuk mencapai kemenangan, gak ada yang bilang gampang. Mendapatkannya juga tidak bilang gampang. Apalagi memelihara kemenangan. Betul gak? Memelihara itu sulit sekali. Kita untuk bisa mencapai satu langkah itu gak gampang. Jadi hari ini selain kegigihan, kesungguhan kita, tekad kita yang pertama harus ada. Yang kedua, tujuan. Giginya sudah ada, kesungguhannya sudah ada. Yang kedua kita harus punya tujuan. Kalau menang untuk apa? Kalau menang buat apa? Betul gak? Kalau kamu jadikan kesombongan, maka kamu tidak akan pernah bisa melewati. Kalau tujuannya adalah untuk pamer, tidak akan pernah engkau bisa dapatkan dengan mudah. Jadi gampang Allah bisa bikin kita diberkati, mudah Allah bikin kita diberkati. Tetapi yang terpenting adalah engkau memiliki karakter Kristus terlebih dahulu dalam dirimu. Ketika karakter Kristus gak ada dalam dirimu, maka kamu gak akan pernah. Tuhan tahu, ini orang gak butuh berkat Tuhan. Ya, dari cara kita berdoa aja ketahuan kalau orang itu betul-betul mengharapkan kepada Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, saya bisa nangis loh saudara. Kapan kamu bisa berdoa sama Tuhan sampai nangis? Saya kalau berdoa sama Tuhan tuh bisa keluar air mata. Bukannya saya cowok cengeng. Tapi saya bisa keluar air mata, artinya saya betul-betul tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Waktu dalam perjalanan 7 jam, 8 jam, 10 jam dalam perjalanan, kamu tahu. Hidup saya itu di dalam kendaraan antara hidup dan mati. Kadang begitu banyak sekian kali. Waktu saya mau berangkat pergi saja, 3 kali mau nabrak. Dan saya cuma bilang, Tuhan saya serahkanlah. Saya udah gak tahu, makanya saya selalu ajak istri saya. Apapun yang terjadi saya berdua terjadinya. Saya selalu hidup dalam Tuhan, saya menyerahkan hidup sama Tuhan. Dan itu kendaraan begitu luar biasa. Dan lari itu kendaraan gak ada yang namanya pelan, semua kenceng. Dan saya lihat itu kan karena dia supir batangan yang bawa. Ya saya cuma gak bisa apa-apa, cuma saya bilang Pak hati-hati. Tapi sisanya memang kami capek, kami lelah, kami gak bisa monitor jalan tiap hari, tiap jam. Terkadang mata kami juga tidur. Kadang kemarin Jumat saya habis KKR jam 3 selesai jam 7 malam, bisa bayangin. Ibadah mereka gak ada yang 2 jam, 1 jam. Ibadah di daerah itu 5 jam sampai 6 jam ibadahnya. Kau bisa bayangkan, kita ibadah 2 jam udah ngeri-ngeri sedap. Ya kan? Wah di sana mah enak, kebaktian gak bakal ada yang main HP, gak ada. Gak ada yang main HP. Orang gak ada signal sama sekali. Oh sana gak ada yang anak-anak muda yang gak ada yang main HP, gak ada yang anak-anak muda yang pegang-pegang HP lagi ibadah, gak ada. Benar-benar dia fokus dengar firman Tuhan. Karena sekaligus juga kalau mereka mau pakai HP, mereka harus naik gunung. Di atas gunung mereka baru main HP. Dan itu pun harus jarak naik gunung 2 jam baru bisa. Kau mau 2 jam pulang ke sana main HP nanti balik lagi. Gak akan pernah orang-orang itu mau. Secanggih apapun HPmu ketika gak ada signal, gak ada gunanya. Dan saya selalu bilang, tujuan itu penting. Untuk apa kemenangan yang kau miliki? Kalau kamu gak punya tujuan, tidak punya visi misi untuk apa yang kau akan lakukan dalam kemenanganmu nanti, semua gak ada artinya. Jadi yang pertama ingat, harus gigih, harus sungguh-sungguh, harus semangat, harus punya tekad. Yang kedua harus ada tujuan.
Kalau tujuan gak ada semua. Untuk apa kekayaan kamu miliki? Untuk apa kesuksesan kamu miliki? Toh kata Tuhan apa? Lu sukses gak sukses, lu juga gak berarti buat apa-apa kok. Tetap aja kamu gak mau bikin apa-apa sama Tuhan. Betul gak? Minta diberkati Tuhan untuk apa? Buat dirimu sendiri, buat apa? Kalau kamu mau diberkati Tuhan untuk memberkati, aku mau berkati kamu. Tapi kalau diberkati itu menikmati kamu sendiri, Tuhan mungkin terlalu enggan untuk menolong kita. Tapi kalau Tuhan berkati saya, jadikan saya jadi berkat. Saya mau jadi berkat. Tuhan baru memberkati. Maka saya bukannya sombong ya anak-anak muda zaman dahulu. Ya waktu di angkatan saya umur 25 atau 28 tahun mereka sudah pada punya mobil semuanya. Ya, Ko Aden, Ko Hori, semuanya itu. Mereka saat ini jadi pejuang-pejuang, bahkan mereka menjadi menjadi pelayan Injil di DKI. Mereka orang-orang hebat. Mereka orang-orang sukses. Yang mereka bisa lakukan itu. Karena hidupnya benar-benar buat Tuhan. Sampai dia dewasa pun dia bekerja buat Tuhan. Jadi tujuannya mantepin dulu. Tapi kalau tujuannya masih buat dirimu sendiri, Tuhan itu agak sedikit separuh hati. Kalau kita tidak melakukannya bagi dia. Tapi kalau kamu mau melakukan bagi Tuhan, segalanya akan dipermudah. Jadi yang pertama gigi, yang kedua harus punya tujuan, visi misi dalam dirimu. Dan yang ketiga, kamu harus jadi berkat. Amin. Kemenangan itu untuk jadi berkat gak? Kalau kemenangan itu tidak jadi berkat, untuk apa Tuhan kasih kamu menang? Menang itu harus menjadi saya katakan harus menjadi kesinambungan. Kalau kamu diberkati, orang di rumahmu pun akan diberkati. Kalau kamu setia sama Tuhan tapi di rumahmu tidak mendukungmu, di rumahmu meremehkanmu, di rumahmu kamu dikecilin, di rumahmu kamu dihujat. Saya rasa ini gak bermanfaat. Artinya kamu gak melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Siapa yang mau pulang kebaktian kamu dihujat, kamu dihina. Artinya kamu tidak dihargai. Saya mau jadi berkat. Saya mau jadi anak yang tidak melawan. Saya mau jadi anak yang sopan. Saya mau jadi anak yang patuh. Bukan anak yang bodoh. Mau aja jadi anak bodoh, diomelin diam aja. Enggak. Beberapa kali saya pernah kirim itu share. Dengerin kata orang tua sedang bicara. Dia nasihatkan bukan berarti kita tuh bukan siapa-siapa. Tapi kita mau, kamu tuh menghargai dia. Kita gak akan pernah mau dikurang ajarkan oleh seorang anak. Tapi anak-anak itu juga harus belajar sopan santun kepada orang tua. Karena sopan aja itu udah berkat loh. Halo? Ketika kamu bicara tidak kasar itu sudah berkat bagi dia. Ternyata Evan ke gereja bermanfaat. Dia jadi anak yang sopan. Dia gak suka ngelawan. Dia gak suka menentang. Orang tua gak perlu kamu kasih uang besar. Kalau kamu sudah menghargai dia, itu sudah jadi benang. Amin. Tapi kalau orang tua ngomong sekali, kamu jawab berkali-kali. Orang tua ngomong sekali, kamu malah lebih galak. Tapi kamu pelayan. Sorry saya katakan, ini ada lubang yang salah. Ini ada kapasitas yang salah. Kenapa 2023 terasa sulit dan terasa berat? Ya karena ini. Giginya itu gigi hanya fokus pada tujuan ego kamu. Bukan untuk kebanyakan orang lain. Maka Tuhan bilang tujuan lo menang untuk apa? Kalau tujuannya menang untuk hanya untuk happy-happy. Lo ngapain gak menang juga kamu begitu. Menang juga kamu begitu. Mendingan sekali aja gak usah menang. Maka kita harus sungguh-sungguh. Lihat Daud. Lihat Ayub. Tantangan hidup mereka itu gak gampang. Berat. Jadi saya minta 3 hal ini. Harus menjadi fokus kita sebagai orang percaya. Kita tidak akan pernah memulai sesuatu yang buruk dalam diri kita. Sebagai pemenang-pemenang hidup harus ada 3 hal ini. Percuma saya khotbah panjang pun dengan beberapa contoh Alkitab. Tapi kalau kamu dalam 3 hal ini kamu gak gol. 2024 hal yang sama kamu dapatkan. Jadi kamu harus gigih dulu semangat.
untuk melakukan perubahan juga harus punya semangat. Karena apa? Tujuannya udah siap. IKN mau diapain misalnya, diributkan. Karena tujuan udah jelas, nggak akan pernah goyah mau siapapun. Kita juga sama. Untuk apa kamu menang? Kalau untuk cuma gagah-gagahan, untuk kesombongan, maka kamu nggak pernah dapatkan kemenangan apapun. Hidup akan semakin lebih berat. Dan kamu juga nggak mau jadi berkat, hanya untuk menikmati diri sendiri, sulit. Kalau kamu mau diberkati, ingat ada firman-Nya kok. Ya. Kalau kamu baca Meleakhi 3 ayat 10, apa yang dikatakan? Coba dibuka Meleakhi 3 ayat 10. Bawalah. Bawalah. Artinya kita harus punya jadi berkat dalam hidup kita. Kalau kita tidak mau, maka sulit. Tuhan mau berkati kamu, kamu mau jadi apa? Gak jadi apa-apa ya. Tuhan mau apa? Ketika yang selanjutnya kenapa begitu terhambat? Maka kenapa hidup saya gak pernah terhambat? Ya, kau baca sendiri. Saya gak pernah merasakan terhambat dalam hidup saya, benar. Saya sebagai gembala, saya harus menunjukkan. Saya bisa berangkat ke Amerika, saya bisa ke Australia, saya bisa khotbah di mana-mana. Karena saya taat sama Tuhan, saya tujuan sama Tuhan. Maka hidup saya dipermudah. Semua dipermudah. Karena tujuannya. Kalau kamu gak ada tujuan, hanya untuk kesenangan dirimu, Tuhan tidak terlalu tertarik. Bawalah dirimu untuk membuat Allah tertarik. Amin. Bawalah dirimu untuk Allah benar-benar terkagum dengan dirimu sendiri. Baru ini yang namanya menang atas hidup. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Coba ayat ini kita baca sama-sama yuk. Meleakhi 3 ayat 10. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan. Supaya di rumahku dan ujilah aku. Ini yang paling saya senang itu. Ujilah aku. Artinya Tuhan nantang. Tuhan nantang sama kita. Apakah kamu jadi miskin? Apakah kamu jadi kalah? Ketika kamu tidak melakukan ketaatan? Apakah kamu akan menjadi the loser? Pecundang? Apa dikatakan? Apakah firman Tuhan semesta alam? Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai bukan hanya sampai berkelimpahan. Yang terakhir ayat 11 ya. Bukan cuma berkelimpahan tapi apa dikatakan? 3 ayat 11. Ya. Ini ayat yang ke-10. Apa ya? Ini yang paling penting nih. Ini yang paling penting, kamu gak bisa lupakan. Ini Tuhan langsung loh ya bicara. Tuhan sendiri yang bicara. Masa kamu mau nantang apa yang Tuhan sendiri katakan? Kalau di TikTok banyak orang yang kayak gitu, lihat hidupnya. Malah jadi rusak mereka ngomongin tentang hal yang seperti itu. Karena yang menjadi kesukaan Tuhan dia tidak lakukan. Yang menjadi kesukaan Tuhan kita langgar. Yuk kita baca sama-sama. Aku apa dikatakan? Aku akan menghardik bagimu. Tahu belalang pelahap yang suka bikin uangmu gak kunjungannya tiba-tiba habis. Kok uangmu sepertinya gak ada sama sekali sisa. Selalu berkekurangan. Terus saya berkatakan, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Lagi-lagi dikatakan apa? Firman Tuhan semesta alam. Jadi anak muda, apa yang tadi katakan Tommy pada waktu doa, saya tertegur langsung, Tuhan bilang ini yang jadi persoalannya. Kecil, tapi ini dilupakan. Kalau kamu mau jujur dalam perkara yang kecil, di dunia ini kamu akan dapat hal yang besar. Cara Tuhan itu kamu akan lihat kok.
Apa yang gak kamu lihat, apa yang kamu gak dengar, apa yang gak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan bukan Allah yang suka hitung-hitungan. Kalau Dia sudah janji berkati, Dia pasti berkati. Jadi ini yang namanya menang atas hidup. Bukan hanya gol-gol kita. Gimana gol-gol kita? Orang teori golnya aja kita gak belajari, golnya itu harus dapat teorinya dulu. Baru masuk pada golnya. Jadi gini, jangan pernah kamu minta buka pintu kalau kamu gak punya anak kunci pintu itu. Cari anak kunci itu. Kalau udah ada anak kunci, yang benar mau pintu mana juga bisa kebuka. Itu cara Tuhan. Ya, saya tidak panjangkan khotbah saya. Saya percaya, saya ambil waktu 30 menit ini. Anda renungkan, benar gak apa yang disampaikan saya? Betul gak? Ini yang namanya menang atas hidup. Baru yang kecil aja kita sudah hitungan sama Tuhan. Baru yang kecil aja kita sudah lagi diproses, kita gak kuat. Gimana mau proses yang besar? Betul gak? Saya waktu sekolah jadi dokter itu gak gampang. Saya harus berjuang. Saya harus bikin disertasi. Waktu S2 saya bikin tesis. Itu gak gampang, saya malam-malam ngetik. Saya harus terus di depan komputer itu. Dan itu gak gampang. Diuji. Jadi gak asal-asalan. Jadi ada tenaga, ada keringat yang harus saya perjuangkan untuk menjadi seorang pemenang. Itu yang namanya menang atas hidup. Kegagalannya jangan diceritain dulu. Tapi penyebab kegagalannya dulu. Apa? Oh ternyata ini tadi nih yang Pak Yol bilang nih. Pak Gem bilang nih, kegagalannya terus-terusan ditulis, tapi penyebab kegagalan harus kita pelajari. Baru kita udah gak ada ibadah lagi ya. Selesai, jadi ingat, catat dulu kegagalannya. Lalu minta ampun sama Tuhan, tahun depan bertobat. Tuhan gak lihat nominal, tapi Tuhan lihat isi hati. Kecil gak apa-apa, yang penting isi hati. Kalau kamu belum bisa ngasih yang besar ya gak apa-apa. Yang penting kamu belajar. Tuhan dari yang kecil. Enggak yang Tuhan saya mau kasih yang besar. Enggak, Tuhan lihat isi hatimu. Tuhan saya mau kasih segini dulu ya Tuhan ya. Tolong Tuhan bantu saya nih supaya gol terus. Tuhan kasih naik daripada gak sama sekali. Betul gak? Halo? Taat itu dari yang kecil. Taat itu dari yang kecil, jangan yang gede dulu deh. Aduh Tuhan kalau 10% saya belum cukup nih, saya kasih gini dulu. Enggak apa-apa, taat dulu sama Tuhan. Tuhan bilang, Kat kasihan nih, kasih dia berkat, percaya. 2024 kamu akan bilang, benar-benar saya lakukan apa yang firman Tuhan lakukan, saya lebih diberkati. Dijaga. Dulu uang saya pegang cepat habis, saat ini masih bisa nabung. Ingat, saya ngomong gak bohong. Dan saya sudah buktikan, itu saya. Sampai hari ini. Saya gak pernah kehabisan. Kamu tahu saya berangkat itu. Emang berangkat dibayarin. Saya bayar sendiri. Pulang pergi. Tapi Tuhan cukupin. Enggak ada yang kurang. Enggak pernah sampai apapun. Itu cara Tuhan. Ke Toraja kemana. Berangkat sendiri. Tapi duitnya ada. Itu cara Tuhan. Makanya kalau Tuhan udah berkati. Enggak akan Tuhan kasih kurang. Dia selalu kasih lebih terus. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu akan menyentuh hati anak-anak muda. Mereka orang-orang muda yang hebat, mereka orang muda-muda yang luar biasa. Sekali menyampaikan langsung terespon dalam hati mereka. Mereka gak perlu lama-lama Tuhan dikhotbahkan. Tapi satu hal yang sudah menyentuh hati mereka, maka mereka langsung punya sikap. Tuhan aku janji, aku akan berubah 2024. Aku akan mentampil beda. Kalau aku 2023 rasakan aku juga diberkati tapi biasa-biasa. Saya percaya kalau aku lebih taat 2024 maka Tuhan akan buat lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah bersama dengan anak-anak muda akan selalu kami pelihara dan kami jagai sampai kesudahannya zaman. Terpujilah Engkau ya Aba ya Bapa, kami percaya di dalam nama Yesus kami berdoa. Sepakat yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk
Bapak Joel atas kebenaran firman Tuhan yang dibagikan. Siapa yang merasa diberkati? Puji Tuhan semua diberkati ya, amin. Amin. Saya undang untuk kedua teman saya yang bertugas, kita akan memberikan persembahan. Oke, sorry, pengumuman akan dibawakan oleh Cibren. Silakan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom teman-teman, selamat malam. Oke, ya selagi persembahan dijalankan aku akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk sepekan ya. Nah untuk yang pertama aku akan infokan bahwa di hari Senin ya tanggal 25 Desember kita akan merayakan ibadah Natal gabungan ya GSJ Cendrawasih. Untuk teman-teman yang belum daftar, ada yang belum daftar di linknya. Udah daftar semua ya, kalau misalnya memang merasa belum daftar nanti bisa ke aku ya buat nanti aku infoin linknya ya. Karena udah ada di grup juga sih sebenarnya ya. Mungkin ada yang kelewat gitu ya. Jadi untuk ibadah Natal ini masih bisa daftar tapi untuk yang sesi 2. Karena untuk sesi satunya sudah full ya. Sesi 1 itu di jam 8, sesi 2-nya di 10.30. Ya, jadi nanti teman-teman bisa ambil untuk teman-teman yang belum daftar bisa ambil yang di sesi 2 pukul 10.30 ya. Oke. Nah untuk Komsel CYM akan diteduhkan dan akan dimulai kembali di bulan Januari 2024 ya. Saya juga mau mengundang teman-teman yang belum hadir nih, wajah-wajah ada beberapa yang belum pernah datang Komsel nih gitu ya. Supaya kita bisa sama-sama sharing dan saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Oke, nah selanjutnya ibadah CYM juga untuk Sabtu depan dialihkan ke ibadah akhir tahun yang akan diadakan di hari Minggu tanggal 31 Desember 2023. Masih 2023 ya, jadi hari terakhir last day kita di 2023 ya. Untuk ibadah akhir tahunnya ini juga akan diadakan di jam 6 sore ya. Jadi teman-teman ditunggu kehadirannya ya. Sabtu kita nggak ada, teman-teman Sabtu depan bisa jalan-jalan, tapi Minggu kita sama-sama kembali beribadah di sini ya untuk ibadah akhir tahun ya. Kita mau mengucap syukur buat penyertaan Tuhan selama 1 tahun, dia udah jaga kita, udah sertai kita gitu ya. Oke, nah aku juga mau infokan bahwa CYM membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin melayani ya. Mungkin teman-teman ada yang menjadi WL, ada yang menjadi singer atau mungkin teman-teman punya bakat terpendam nih ternyata teman-teman bisa main musik gitu ya. Teman-teman nanti bisa hubungin aku juga ya atau nanti setelah selesai ibadah ini bilang Ci aku mau pelayanan nih, pelayanannya ini gitu ya. Karena nanti kita akan sistemnya kita audisi ya. Jadi nanti kita lihat misalnya teman-teman oke nanti kita list namanya, nanti kita akan ketemuan ya. Jadi nanti sama-sama kita lihat nih bakatnya teman-teman nih seperti apa kayak gitu ya. Kalau misalnya memang masih misalnya aku masih kurang nih, aku masih belum pede tapi aku mau pelayanan. Nah nanti kita akan ajarin, nanti kita akan latih ya. Kita akan bimbing teman-teman semuanya ya. Oke, nah setelah itu malam hari ini juga saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam ramah tamah kita, potluck kita. Ya terima kasih teman-teman untuk semua partisipasinya ya. Jadi nanti setelah ibadah ini kita akan sama-sama ke aula belakang, kita akan fellowship bersama ya. Oke yuk kita mau sebelum kita akhir ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau angkat kedua jempol kita mau arahkan ke Bapak Gembala kita yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Kita bilang thank you Pak Joel, Tuhan Yesus pasti memberkati. Oke yuk mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus selamat malam Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Kalau pada malam hari ini kami semua boleh kembali berkumpul Tuhan di ibadah Change Youth Ministry ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang sehat, untuk tubuh yang kuat kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Pak Joel Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa dan menegur setiap kami ya Bapak. Untuk kami boleh menang Tuhan atas hidup kami ya Bapak, untuk kami boleh memiliki kemenangan Tuhan. Mungkin di 2023 ini kami masih hidup dalam dosa ya Bapak, tapi kami mau berubah, kami mau jadi anak-anak muda yang rendah hati, kami mau diubahkan dan kami mau keluar sebagai pemenang ya Bapak.
Terima kasih juga Tuhan, kami mau berdoa untuk Pak Joel Tuhan yang sudah menyampaikan isi hatimu ya Bapa. Kiranya Kau berkati setiap langkah hidupnya Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, apapun yang dia kerjakan, dia lakukan Tuhan, yang selalu buat berhasil ya Bapa. Pakai dia dengan lebih heran lagi Tuhan, baik dalam pekerjaannya, dalam usahanya, terlebih dalam pelayanannya dan keluarganya ya Bapa. Pakai dia menjadi pribadi yang luar biasa dan lebih heran lagi ya Bapa. Kiranya Tuhan setiap apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, namamu semakin dipermuliakan baik di bumi maupun di surga ya Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan Pak Joel semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan buat kami yang hadir pada malam hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk 1 tahun Kau telah sertai kami Tuhan, sertai hidup kami dengan begitu luar biasa ya Bapa. Mungkin ada setiap masalah, ada setiap beban yang kami pikul ya Bapa, tapi kami tahu kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang selalu ada buat setiap kami ya Bapa, Allah yang gak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Dan pada malam hari Tuhan kami mau berdoa untuk anak-anak Chance Youth Ministry, kami mau berdoa untuk setiap mereka yang sekolah, setiap mereka yang kuliah, setiap mereka yang bekerja, setiap mereka yang memiliki usaha. Kami percaya Tuhan buat setiap anak-anak Chance Youth Ministry ya Bapa menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Jadikan kami semakin naik dan bukan turun ya Bapa. Kami percaya Tuhan keluar dari tempat ini Tuhan, kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang dan orang-orang bisa merasakan kasih dan kuasa-Nya Tuhan lewat setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang gak hadir pada malam hari ini ya Bapa. Engkau tahu Tuhan setiap isi hati mereka Tuhan, dan kami percaya Engkau melawat setiap kami Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun di tempat lain ya Bapa. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin setiap perjalanan pulang kami selamat sampai di rumah tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan sebelum kami pulang kami akan berfellowship bersama Tuhan untuk kami boleh bisa mengenal satu dengan yang lain juga Tuhan. Kami boleh sama-sama membangun hubungan kami Tuhan antar sesama jemaat CYM ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk ibadah Natal Tuhan yang akan diadakan pada tanggal 25 Desember Tuhan, hari Senin. Kiranya Kau berkati setiap acaranya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Kau berkati sesi 1 dan sesi 2-nya Tuhan. Kiranya Tuhan Natal ini menjadi berkat dan sukacita bagi banyak orang ya Bapa. Kami serahkan Tuhan 1 minggu ke depan Tuhan, kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau pulang dengan sukacita yang daripada Engkau. Sama-sama kita mau katakan amin. Selamat pulang teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Boleh langsung ke belakang ya teman-teman ya.